Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi tentang Pi Network, teman-teman ya. Ada informasi dari Cina gitu ya. Tepatnya Pionir China gitu. Dari sebuah akun Twitter, teman-teman ya. Oke, sebelum melanjutkan video ini atau pembahasan ini, saya mau mengucapin dulu selamat ulang tahun untuk teman lama saya, Richard Cahyadi, yang sekarang ada di Cina ya sebagai diplomat. Oke, selamat ulang tahun Bro Richard. Oke, kapan pulang nih ke Indonesia? Nanti kabar-kabar saja. Oke, teman-teman, lanjut ke pembahasan videonya. Nah, di sini ada informasi teman-teman ya dari sebuah atau satu akun Twitter yang saya telusur. Dia seorang pionir gitu ya dari Cina. Nah, ini akun Twitternya, bahasanya bahasa Cina ya, tapi oke lah saya translate. Kalau ditranslate menjadi kayak gini nih. Akun Twitternya teman-teman juga bisa ngecek sendiri, mengunjungi sendiri gitu ya ke Twitternya, ke akun Twitternya di @6688pi. Oke, itu akun akun Twitternya gitu ya. Nah, dari biografinya, dari bio akunnya ini menggabungkan perdagangan dan perdagangan global ke dalam skenario aplikasi jaringan Pi, oke, jaringan Pi. Ya, dia seorang pionir mungkin dari Cina gitu ya, bergabung di Twitternya juga dari 2021 gitu ya. Nah, ada hal menarik nih dari akun Twitter pionir Cina ini, teman-teman ya. Tepatnya di 5 Januari ya. Teman-teman bisa baca sendiri di sini. Ini sudah saya translatekan ke bahasa Indonesia. Jadi untuk yang pengen tahu aslinya silahkan kunjungi saja akun Twitternya di tadi berapa? @6688pi. Oke, itu akun Twitternya. Nah, di sini saya bacakan saja sedikit ya, nggak terlalu panjang nih video. Pada 5 Januari 2023 dipastikan 2 juta orang pergi ke bank untuk, tapi di sini agak gimana gitu ya. Setelah saya translatekan, kan saya nggak paham gitu ya bahasa Mandarin, nggak bisa bahasa Mandarin lah, kecuali lebih mending bahasa Inggris gitu. Kalau bahasa Inggris ya paham. Nah, ini kata-katanya teman-teman ya, lebih dari dipastikan 2 juta orang pergi ke bank untuk melecehkan pegawai bank dan ditahan. Ini juga saya bingung nih ya. Ini terlepas dari informasinya ini seorang yang beneran informan Cina itu ya, atau seorang penyebar hoax gitu. Terlepas dari informasi ini benar atau hoax gitu. Nah, di sini pegawai bank mengatakan bahwa pada siang hari sekelompok orang masuk dan mengucapkan kata-kata aneh dan meminta presiden untuk menjaminkan beberapa koin Pi ya, logonya di sana ada, untuk mereka tukarkan dengan tahun baru. Setelah mereka berbicara, presiden bank menelpon polisi. Polisi percaya bahwa ini mungkin sekelompok orang yang menderita paranoia. Waduh, ngeri gitu ya. Terlepas dari informasi ini beneran atau hoax gitu teman-teman, tapi ngeri di sini ya. Polisi setempatnya mengatakan bahwa sekelompok orang-orang tersebut ya mungkin pionir gitu, pionir di Cina gitu ya, itu menderita paranoia. Oke, yang nggak tahu paranoia nanti di akhir video saya bahas dikit lah ya. Ada banyak kejadian serupa di seluruh negeri baru-baru ini dan seorang psikiater telah dihubungi untuk memberi mereka penilaian mental. Sampai ada psikiater gitu kan. Waduh, bahaya juga gitu teman-teman ya. Kenapa bahaya? Apakah ada kaitannya dengan yang di Indonesia, member Pi Network di Indonesia? Gini ya, ini serius teman-teman ya. Ini kalau terlepas itu beritanya benar atau hoax gitu dari akun si pionir Cina itu akun Twitter pionir Cina gitu. Nah, ini serius teman-teman.
Saya berdoanya atau semoga gitu ya, semoga informasi ini hoax. Kenapa? Karena takutnya kan gini loh teman-teman ya, member Pi Network yang ada di Indonesia itu banyak sekali dalam tanda kutip mengonsumsi informasi dari China. Oke, kan ada tuh ya informan untuk member Pi Network Indonesia yang ada di Cina tuh, yang perempuan itu. Nah, bahayanya kalau ini benar, ada dua kategori ya. Kalau ini benar ya, ini bahaya untuk member Pi Network di Indonesia. Nanti bisa diikuti gitu ya. Soalnya member Pi Network di Indonesia itu dalam tanda kutip lagi nih, sering mengonsumsi informasi dari China gitu. Jadi ya semoga saja ini hoax gitu ya, karena bisa menular gitu teman-teman. Kan kebanyakan yang ada di Indonesia juga dalam tanda kutip lagi nih meniru gitu aktivitas Pi Network, member Pi Network di Cina khususnya gitu ya. Itu banyak ditiru kan, banyak gitu. Nah, sedangkan member Pi Network di Indonesia itu sering mengonsumsi informasi dari pionir Cina ya, aktivitas Pi Network yang ada di Cina gitu. Itu bahaya sampai dibilang paranoia gitu. Ya paranoia itu ya mirip-mirip paranoid gitu ya. Selanjutnya teman-teman, kalau ini hoax itu jauh lebih bagus menurut saya. Kenapa? Ya itu berita hoax gitu ya. Kalau itu berita hoax itu lebih bagus, karena ya kita nggak perlu was-was gitu, ada yang mengikuti gitu perilaku pionir atau member Pi Network di Cina tersebut gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini sudah saya translate. Sekali lagi, kalau kalian ingin tahu aslinya silahkan kunjungi saja Twitternya. Twitter itu kan nggak perlu login teman-teman ya, nggak perlu punya akun Twitter, bisa lihat ya, bisa melihat akun-akun Twitter gitu. Namanya tadi apa? @6688pi. Oke. Dilihat itu seorang pionir gitu. Saya scroll lihat, oh ternyata dia pionir Cina. Tapi dilihat dari cara dia nge-tweet gitu, itu pionir yang beneran pionir gitu, yang beneran pionir sejati gitu. Justru yang pionir atau member Pi Network ya, pionir sejati itu adem gitu, kelihatannya kayak cuek-cuek aja, santai-santai aja, nggak terlalu heboh gitu. Yang pionir sejati itu kayak gitu kelihatannya. Tapi kalau yang gembar-gembor kayak gitu, itu ya bukanlah gitu. Ada udang di balik batu kalau member Pi Network yang seperti itu. Terus di sini ya, sekelompok orang, nah ini teman-teman ya, saya nggak bisa nyebutinnya nih ya. Sekelompok orang ID lah gitu ya, yang mengenakan pakaian ya logo itu Pi Network, pergi ke simbolnya, pergi ke toko mobil orang lain untuk berfoto. Mereka pada dasarnya adalah benda-benda tua dan seterusnya lah gitu. Saya malas bacanya lagi. Nah, di sini katanya di Cina ini pionir-pionir ini masuk atau pergi ke toko mobil ya, ke toko mobil orang untuk berfoto. Ya mungkin kalau simpelnya mungkin mereka nebeng berfoto gitu sama mobil-mobil, mungkin di sana mobil mewah ya, nebeng minta foto atau nebeng difoto lah gitu. Oke. Nah, tapi ini terlepas ini hoax atau benerannya gitu ya, saya berdoa atau berharap ini bohong ya, khususnya yang tadi yang ya nggak mungkin juga menurut saya 2 juta orang pergi ke bank. Mungkin beberapa bank gitu ya, kalau disatukan mungkin dalam masa yang banyak gitu ya, dalam jumlah orang yang banyak gitu, nggak mungkin satu bank gitu.
Tapi mudah-mudahan ini bohong teman-teman, mudah-mudahan ini hoax, karena ya jangan kesampaian lah terjadi di negara kita gitu ya. Untuk pionir-pionir, tapi ini ada pembelajarannya juga sih gitu untuk para member Pi Network yang ada di Indonesia. Berharap boleh, tapi jangan berlebihan gitu, sesuai dengan argumen para pionir yang mungkin di Cina, di seluruh dunia juga. Kembalikan ke, biarin aja, yang penting kan gratisan, nah kembalikan ke sana gitu ya. Kalau ini memang beneran gratisan, ya biarin gitu, jangan terlalu berharap lebih. Berharga syukur, toh nanti kalau nggak berharga pun ya nggak apa-apa gitu kan. Nah ini khususnya untuk teman-teman nih, teman-teman saya gitu ya, yang belakangan ini banyak japri ke saya nanyain soal Pi Network ini. Oke, gitu. Ini sebetulnya khusus untuk teman saya gitu ya, teman saya yang selalu nanya. Ada beberapa teman saya, teman-teman lama saya yang nanya soal Pi Network ini. Nah ini untuk teman-teman saya yang ngejapri saya gitu ya tentang Pi Network ini. Toh kalian kan punya uang gitu ya. Sekarang kan Pi Network itu masih ya sebatas gratisan, klik petir gitu kan. Toh kalau sudah mainnet, sudah listing, kalau beneran gitu ya, ini untuk teman-teman saya, ya teman-teman lama saya yang selalu japri ke saya gitu. Kalian kan orang-orang punya uang gitu ya. Ya kalau nanti Pi Network sampai mainnet listing, ya tinggal beli aja gitu kan. Kalian punya uang, nggak perlu yang gratisan gitu. Nah itu untuk teman saya. Nanti saya share lah di grup WhatsApp kita ya, untuk teman-teman saya, teman-teman lama sebetulnya teman-teman ya. Oke. Nah untuk paranoia sendiri teman-teman ya, itu adalah seperti penyakit jiwa yang membuat penderita berpikir aneh-aneh yang bersifat hayalan, seperti merasa dirinya orang besar atau terkenal. Ini dari jagokata.com gitu ya. Nah, jadi itu paranoia itu seperti itu ya, jangan sampailah terjadi di Indonesia gitu teman-teman ya. Dan seperti yang tadi selalu saya katakan diulang-ulang, semoga informasi ini hoax. Oke, saya berdoa semoga hoax, karena alasannya member Pi Network di Indonesia sering mengonsumsi informasi dari Cina gitu teman-teman, bahaya juga sih gitu. Oke, terima kasih yang sudah mampir, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.